Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya Etik Nuraida, guru SMP Negeri 2 Peterongan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jombang. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Aksi nyata yang telah saya lakukan antara lain membuat keyakinan kelas, melakukan tahapan segitiga restitusi. Saya juga melakukan pengimbasan terhadap guru di sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Peterongan dengan izin Bapak Kepala Sekolah. Selain itu, saya juga melakukan pengimbasan terhadap sesama guru matematika dalam komunitas praktisi MGMP Matematika SMP Wilayah Timur Kabupaten Jombang melalui kegiatan webinar. Aksi nyata ini saya lakukan dengan latar belakang sebagai berikut. Bahwa selama ini murid cenderung tidak menyukai peraturan yang membuat mereka terpaksa melakukannya agar tidak mendapat hukuman atau sanksi. Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Perlu suatu strategi agar murid memiliki kesadaran diri untuk mengontrol dirinya agar berperilaku yang baik. Untuk itu perlu diterapkan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata ini adalah sebagai berikut: menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri yang kuat untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menyebarkan pemahaman budaya positif terhadap sesama guru dan murid. Budaya positif bisa diartikan sebagai pembiasaan-pembiasaan positif yang menimbulkan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu mendorong murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun dokumen aksi nyata yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya buat bersama peserta didik kelas 9E SMP Negeri 2 Peterongan tahun ajaran 2022-2023, yang mana berkolaborasi dengan Ibu Siti Huzaimah SPD selaku wali kelas 9E dan Ibu Dwi Minarti SPD selaku guru BK di 9E. Sebelum melakukan aksi nyata, kami mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan melakukan koordinasi terkait rencana membuat keyakinan kelas di kelas 9E agar peserta didik nantinya benar-benar bisa menerapkan perilaku disiplin positif. Dalam membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, kami mengawali dengan penjelasan dan tanya jawab tentang fungsi dan kegunaan keyakinan kelas. Karena peserta didik masih asing dengan istilah keyakinan kelas, peserta didik diajak terlebih dahulu untuk berdiskusi secara berkelompok, mengusulkan peraturan yang mungkin bisa diterapkan di kelas agar terwujud sikap disiplin positif dan menuliskannya di kertas post-it yang telah disiapkan. Dalam hal ini, peraturan yang dituliskan adalah muncul dari ide peserta didik sendiri. Peserta didik diminta untuk menyampaikan usulan yang mungkin bisa diterapkan. Guru hanya memberi bimbingan saat ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menuliskan usulan peraturan. Jika ada yang menulis kalimat negatif, diarahkan untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Berikut ini aksi nyata tentang praktik segitiga restitusi sebagai solusi terhadap penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah. Apakah ada yang tidak mengerjakan tugas? Ada. Siapa? Siapa namanya? Fadika. Yang lainnya mengerjakan? Silakan dilihatnya dulu ya tugasnya. Kalau Fadika itu saya sebentar sih. Berapa kali?
kali saya lihat di buku catatan saya ya, kamu kok tidak mengerjakan tugas. Kamu sudah sehat ataukah ada masalah? Lupa. Sehat saja ya. Apa yang kamu yakini supaya kamu tidak lagi malas seperti itu? Bahwa kamu harus apa? Menyelesaikan tugas. Ya, karena sesuai dengan yang kamu yakini, keyakinan kelasmu bahwa harus bersikap Disiplin. nah, bagus. Nah, sekarang nilai kamu kan banyak yang kurang. Kira-kira ada solusi bagaimana? Melengkapi tugas. Nah, artinya kamu apakah bersedia saya beri tugas pengganti? Sedia. Oh, terima kasih. Bagus, nanti dikerjakan ya. Ya. Malas apa tidak? Dan Ya, bagus. Nah, selamat bekerja ya nanti. Selanjutnya adalah aksi nyata dalam pengimbasan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan secara luring. Dalam hal ini saya bekerja sama dengan Ibu Wulanata Hastuti SPD yang juga sebagai calon guru penggerak angkatan 5 karena kami sama-sama dari sekolah SMP Negeri 2 Peterongan, Jombang. Dalam kolaborasi ini kami membagi penyampaian materinya. Ibu Wulanata Hastuti menyampaikan materi yang awal. Dilanjutkan sesi 2, saya menyampaikan materi berikutnya. Kemudian masing-masing dari kami menyampaikan hasil dari penerapan atau implementasi budaya positif yang telah kami lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang dilakukan Bapak Dr. Andes Samin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peterongan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta pembimbing monolog kimia, serta yang kami hormati Bapak Ibu dari staf tata usaha. Untuk hari ini saya dan Bupati Nuraida mendapatkan tugas untuk mengindaskan atau menyampaikan materi yang kami pelajari saat mengikuti kegiatan program guru penggerak di modul keempat dengan judul budaya positif. Dilanjutkan oleh Bu Edi. Mohon Bu Edi. Bapak Ibu, mohon maaf suara saya sedang bermasalah. Sebelum saya berikan, biar tidak ngantuk, saya buat permainan dulu. Permainan surat cinta. Kita akan menuliskan satu kata. Surat terakhir, surat terakhir jangan kira siapa? Saya. Mas Agus kan. Berarti belakang apa Bu? Kiri. Yang KPD. Disiplin. Posisi kontrol. Bagaimana kita sebagai guru dalam mengontrol murid kita? Itu ada 5 macam. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat pemantau, dan kelima posisi manajer. Kita akan kupas satu persatu mulai dari posisi penghukum. Ini maksudnya saat siswa melakukan kesalahan, posisi mana yang telah kita lakukan. Posisi kontrol penghukum berusaha mengontrol dengan menyakiti murid. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, disuruh lari-lari keliling lapangan pickleball. Nah itu hukuman. Seperti itu akan menyakiti murid. Nah sekarang yang tingkat terakhir adalah posisi kontrol manajer. Inilah yang diharapkan bisa kita terapkan di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam posisi kontrol manajer, guru mengajak murid merefleksikan tindakannya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kesadaran ini muncul dari diri murid sendiri. Kita tidak memberikan idenya, kita hanya bertanya. Muridnya yang memberikan solusi.
Nah ini pertanyaannya diberikan membimbing ke arah murid. Jadi mengarah supaya murid itu sadar dengan kesalahannya dan punya cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah ini mendukung murid untuk melakukan restitusi. Nanti akan kita bahas pada bagian tersendiri. Nah ini mendorong murid menemukan motivasi internal. Kenapa sih kok banyak murid melanggar? Manusia juga begitu banyak yang berbuat salah. Itu karena ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekarang tentang keyakinan kelas. Tidak semua kita tadi berbicara murid kita ada yang melanggar apa ya, tapi tidak semua murid kita seperti itu. Masih banyak juga yang baik. Contoh, misal dia menemukan uang yang terbanyak berapa Pak Basan itu? Bukan ada uang menemukan 100.000. Dia mengembalikan atau memberikan ke Bapak Ibu guru untuk diumumkan. Nah padahal di situ tidak ada orang misalnya. Bisa saja dia ngesang ini gak dikenal. Nah iya, yang seperti itu karakter yang baik. Karena ada yang dia yakini bahwa kalau saya seperti ini dosa, saya seperti ini salah. Nah tujuan kita adalah menumbuhkan keyakinan siswa supaya dorongannya karena dia yakini bahwa itu salah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dapat poin dan sebagainya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar agama suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Sekaranglah restitusi. Apa restitusi itu? Kemarin tadi sudah saya singgung sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah mereka dan membantu berpikir untuk mencapai tujuannya apa, dan membantu murid berpikir dia menjadi orang seperti apa ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Manusia dapat melakukan kesalahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ada 5 macam tadi ya, makanya harus digali dia itu melakukan kesalahan karena apa. Tugas guru adalah membimbing murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, restitusi mempunyai dampak positif jangka panjang, walaupun dalam kenyataannya pelaksanaannya memakan waktu yang lama dan butuh kesabaran. Tetapi sifatnya jangka panjang. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, dari dia harus digali dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Terus memperbaiki hubungan. Kemudian ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberi pertanyaan itu sifatnya tawaran, tidak langsung menunjuk kamu bersalah, tidak. Apa yang kamu lakukan tadi kita wanci-wanci sehingga dia menyadari kesalahannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari awalnya tadi. Jadi kita tanyakan dulu kebutuhan dasarnya apa. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan karena dia tindakannya, tapi ke depannya karakter dia akan memegang teguh keyakinannya tadi. Restitusi fokus pada solusinya bagaimana. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia masih punya semangat untuk hidup, semangat untuk memperbaiki diri. Bukan menjadi seseorang yang merasa bersalah. Nah ini langkah-langkah untuk restitusi ada 3, ditunjukkan dalam segitiga restitusi. Langkah pertama adalah sisi yang bawah, yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak bersalah, misalnya
buat batu di kelas. Disurai temannya, pasti dia sedang tidak stabil. Maka tugas kita adalah menstabilkan identitasnya. Misalnya diberi pertanyaan, setiap orang pernah bersalah. Sekarang implementasinya yang sudah saya lakukan kemarin adalah kolaborasi dengan Bu Dwi, Bu Siti, serta siswa kelas 9E untuk membuat keyakinan kelas. Nah, saya harap Bapak Ibu juga demikian. Memang cocoknya itu wali kelas mungkin ya, dengan guru BK, dengan salah satu guru, supaya anak-anak tahu bahwa ini juga kolaborasi bersama ya. Ya, waktu itu ini saya kolaborasi dengan Bu Siti sebagai wali kelas, Bu Dwi guru BK. Sebelum hasil nyata kami koordinasi dulu, terus masuk kelas bersama-sama. Diawali dengan penjelasan dan tanya jawab tentang fungsi dan kegunaan keyakinan kelas. Untuk apa sih keyakinan kelas itu dan fungsinya apa? Kami jelaskan sebentar sambil ada tanya jawab. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini fotonya. Nah, waktu diskusi itu tadi ada Bu Siti, saya, Bu Dwi ya. Nah, karena peserta didik masih asing dengan istilah keyakinan kelas, maka berdiskusi dulu untuk mengusulkan peraturan-peraturan apa yang baik untuk kelas itu. Mereka kan belum, masih asing, mungkin kita juga masih asing tahunya DPMM ini keyakinan kelas ya. Maka kita harapkan membuat peraturan dulu. Masing-masing siswa menuliskan peraturannya, ditulis di dalam kertas post-it. Setiap anak bahkan lebih dari satu pendapatnya. Kemudian banyak ternyata izinnya anak-anak itu. Peraturan-peraturannya ya saya tahu ya, masuk tidak pacaran itu tadi. Berarti kan ada yang pacaran. Gila, itu ternyata banyak. Dari ide banyak itu kita rangkum menjadi suatu peraturan. Kadang kalimatnya berbeda, tapi maksudnya sama. Nah, ini anak-anak menyampaikan pendapatnya masing-masing di papan tulis dengan kertas post-it tadi sesuai kelompoknya sebelum dirumuskan menjadi peraturan kelas. Ini foto kegiatannya. Nah, setelah tertata semua, nah ini dari siswa seluruhnya. Mereka ternyata banyak ide. Kemudian ketua kelas ini merangkum dari jawaban-jawaban ini dipandu Bu Dwi Minarni. Nah, ada beberapa yang sama. Akhirnya dirangkum menjadi satu kalimat yang mewakili. Nah, ini kesimpulannya. Ternyata mereka membuat ada 9 peraturan kelas. Nah, peraturan yang telah disepakati akhirnya dibacakan oleh penegasan oleh ketua kelas di depan seluruh siswa supaya mereka ingat ya. Rumusan keyakinan kelas juga begitu dibacakan. Dari peraturan tadi kan ada 9. Dibuat rumusan keyakinan kelas menjadi yang lebih sederhana agar lebih mudah diingat. Nah, ini foto aku membacakan. Udah terakhir minta foto bersama. Nah, ini. Jadi diperoleh hasil bahwa yang sebelah kiri ini adalah peraturan kelas 9E, yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Dari 9 peraturan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kami yakin bahwa semua orang harus dihargai dan dihormati, termasuk temannya, guru, pokoknya semua orang. Kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ini mewakili ini bertanggung jawab nanti Bapak Ibu guru itu ya, termasuk bagian dari tanggung jawab. Kami yakin bahwa sangat perlu mengembangkan sikap kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kita beda lingkungan, apalagi kita kan sekolah adiwiyata. Nah, ini sehingga ini sifatnya umum. Kalau suatu saat setelah berjalan misalnya beberapa bulan kok ada kesalahan yang tidak terakomodir di keyakinan kelas, maka perlu kita tinjau ulang itu tadi. Aksi nyata berikutnya adalah webinar budaya positif yang saya laksanakan di komunitas praktisi MGMP Matematika SMP Wilayah Timur Kabupaten Jombang.
Sebelum webinar, saya berkoordinasi dengan pengurus MGMP dan dalam acara webinar saya dibantu oleh Ibu Enda Sulistianing Tias SPD selaku Bendahara MGMP untuk berperan sebagai moderator saat webinar. Selanjutnya kami membuat link Google Meet dan pamflet sebagai media informasi. Kami menyematkan link webinar di komunitas kami yang tercantum di platform Merdeka Mengajar atau PMM dan juga menyebarkan undangan melalui grup WA MGMP Mat Wiltim. Berikut cuplikan webinarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang di acara webinar ini. Perkenalkan, saya Enda Sulistianing Tias sebagai moderator webinar ini. Bapak Ibu hadirin, budaya positif adalah segala sesuatu hal yang diharapkan oleh setiap lingkungan masyarakat, baik kelompok maupun lingkungan sekolah, khususnya dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Budaya positif ini sangatlah diperlukan. Budaya positif sangatlah mendukung dalam mewujudkan visi yang sudah dirancang untuk perubahan dan kemajuan lingkungan sekolah. Untuk itu, webinar kali ini mengusung tema budaya positif. Pemateri hari ini adalah Ibu Eti Nuraida. Selamat sore Ibu Eti. Ya, selamat sore dan Bapak Ibu semua. Beliau adalah salah satu guru SMP Negeri 2 Peterongan, Ketua MGMP Matematika Wilayah Timur Kabupaten Jombang, dan juga penggerak angkatan yang kelima. Berarti mohon izin, sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa setelah pemaparan materi, nanti ada sesi diskusi, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan sambil menyimak pemaparan materi yang telah langsung saja kepada yang terhormat Ibu Eti Nuraida, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Ya, baik Ibu. Monggo Bu Eti. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu anggota webinar, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan hasil pengimbasan untuk penerapan tentang budaya positif di sekolah saya melalui grup MGMP Matematika Wilayah Timur dan Bapak Ibu guru lainnya yang tergabung di dalam komunitas tersebut melalui PMM. Mohon maaf suara saya agak serak, memang sedang batuk selama seminggu ini. Mohon izin share screen dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan sharing tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita cermati dulu melalui pertanyaan pemantik ini. Bapak Ibu tidak perlu menjawabnya secara langsung. Pertanyaannya yang pertama, mengapa perlu mengembangkan budaya positif? Yang kedua, mengapa ada murid yang tidak disiplin? Yang ketiga, bagaimana cara menangani murid yang tidak disiplin agar terwujud disiplin jangka panjang? Budaya positif bisa diartikan sebagai pembiasaan-pembiasaan positif yang menimbulkan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu mendorong murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sehingga dengan kondisi lingkungannya seperti ini, murid akan lebih mudah mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina tulisannya, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri menuju sebuah tujuan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai yang dihargai tadi diantaranya adalah profil pelajar Pancasila.
Nggih, Bu Enda. Baik, saya lanjutkan. Teori kontrol oleh William Glasser, yang mana meluruskan miskonsepsi tentang kontrol guru terhadap murid. Adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Murid saat itu adalah sedang mengizinkan dirinya dikontrol, karena saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilihnya. Adalah ilusi bahwa semua penguatan atau bujukan efektif dan bermanfaat. Karena dalam jangka waktu tertentu, murid akan sadar dan menolaknya, atau murid akan bergantung kepada guru, kalau hanya karena bujukan saja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Karena sebenarnya kritik itu saat dia bersalah akan menunjukkan kegagalan identitas sehingga murid merasa dirinya menjadi buruk. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Seperti yang biasanya saya sendiri mungkin ya, kalau di rumah mentang-mentang orang dewasa kita terkadang tidak sengaja memaksa anak kita. Menurut Stephen R. Covey, dalam bukunya Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, maka bagaimana Anda berpikir tentang manusia, maka ubahlah paradigma Anda. Nah, sekarang perubahan paradigma dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Menurut teori stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya itu menurut teori stimulus respon. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain itu menurut teori stimulus respon. Padahal saya ataupun Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang dan menang sama-sama menang. Nah, kenapa sih di dalam kenyataan sehari-hari masih saja ada siswa yang tidak disiplin, ada saja siswa yang melanggar aturan? Itu karena ada motivasi yang ada di dalam dirinya. Yang pertama diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan hal itu karena merasa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan ini masuk motivasi eksternal. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Inilah yang termasuk motivasi internal, yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Karena motivasi internal itu pengaruhnya jauh lebih kuat daripada motivasi eksternal dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Berikutnya saya lanjutkan tentang posisi kontrol guru. Ada 5 macam posisi kontrol guru.
Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ibu Eti untuk pemaparan materinya. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit untuk sesi diskusi. Barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berdika. Saya dari SMP Negeri 2 Perongan kelas 9G. Saya sangat senang sekali ketika melakukan praktik segitiga restitusi karena saat mengetahui saya tidak mengerjakan tugas, Bu Eti tidak langsung memarahi saya sehingga saya tidak merasa malu di hadapan teman-teman saya. Bu Eti mengarahkan dan menyadarkan saya untuk bisa berubah menjadi lebih rajin. Akhirnya saya menyadari bahwa saya harus lebih rajin dalam mengerjakan tugas. Terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi diri saya setelah mempelajari dan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif adalah bahwa saya merasa senang mendapat pengalaman baru tentang budaya positif. Akhirnya saya menyadari bahwa selama ini saya telah melakukan kesalahan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada murid. Padahal seharusnya pendidikan adalah berpihak kepada murid. Untuk selanjutnya saya akan berubah. Saya akan berusaha menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah melakukan pengimbasan budaya positif, saya merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Demikian aksi nyata budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.